saya bisa tahu kapan tanggal orang mati, kapan tanggal dia lahir. Saya punya amalan. Nanti saya turunkan ke Pak Bupati. Gampang. Ikut saya ziarah ke kubur, baca batu lisan, tanggal lahir, tanggal mati. Jamaah ketakutan mandang wajah saya. Akhirnya saya manfaatkan momen itu untuk menasihati mereka. Saya bilang, hei jamaah dengar, kita boleh punya rencana. Allah lah yang maha merencanakan. Rencana Allah itulah yang terbaik. Ada kalanya ketika kita berdoa, Allah kabulkan doa kita dengan cara tidak memberi apa yang kau minta dalam doamu, karena Allah lebih tahu ada bencana besar di balik permintaan dalam doa. Ada kalanya Allah mengabulkan doamu dengan cara tidak memberi saat engkau minta hal itu, tapi Allah simpan, Allah keep, Allah kasih di saat nanti kau betul-betul membutuhkan dari permintaan. Betul? Betul. Coba kalau kita masuk ke Madinah kemarin, mungkin dia tidak bisa untuk sampai seperti yang dia harapkan ingin umroh. Pertama kali dia belum pernah umroh. Saya panggil istrinya, saya suruh berdiri samping saya. Umi, ajarkan kepada saya apa amalan yang Umi lihat dari suami Umi sampai Allah sayang banget, keinginan dia dikabulkan semua. Dia cerita dengan saya bahwa dia kepengen dipindahkan ke Mekah dulu. Dalam doanya Allah kabulkan hati saya dibikin musab-musab. Yang kedua, sebelum dia tidur, dia minta saya aminkan doanya. Dia minta wafat di Mekah, disolatkan di Haram, yang dikalikan 100.000 kali lipat kebaikannya, dimakamkan di Makkah. Umi, dikabulkan juga Umi. Apa amalan dia? Kasih tahu saya yang Umi lihat dengan mata, biar saya amalkan dan saya sebarkan nanti kemanapun saya tahu siap. Istrinya menangis sambil berkata, Habib, suami saya ini hanya marbot masjid. Marbot masjid. Kami orang miskin, Habib. Rumah pun kami nggak punya. Tapi saya bangga, suami saya kaya hatinya. Tolong dicatat. Benar kata Nabi, orang kaya itu bukan yang banyak duitnya. Orang kaya itu yang kaya hatinya. Banyak orang kaya di luar gak peduli dengan anak yang di sekelilingnya, itu miskin ya. Orang kaya itu yang peduli dengan anak-anak yatim, peduli dengan orang-orang miskin. Dialah yang kaya. Habib, kami gak punya rumah, tapi oleh pengurus masjid kami diizinkan tinggal. Ada satu ruangan di samping masjid, luasnya cuma 4 kali 4 meter, kecil Habib. Tapi di rumah yang kecil itu hati saya dan suami terasa lapang Habib. Habib, suami saya itu merawat seorang anak yatim hidup bersama kami Habib. Dia taruh tinggal bersama kami dari bayi dia rawat Habib. Kami gak punya anak Habib, tapi dia angkat anak itu melebihi anaknya. Setiap kali sebelum dia makan, dia tanya dulu saya, sudahkah anak yatim ini makan? Kalau belum, biarkan saya suami dia. Sudahkah dia mandi? Kalau belum, biarkan aku yang memandikannya. Sudahkah dia tidur? Kasih dia tempat tidur yang terbaik. Setiap hari sampai gede anak itu ada. Saya bilang gini jawabannya. Demi Allah, saya bersaksi, ayah anda katanya, insya Allah Allah siapkan 3 husnul khatimah terindah. Rasulullah yang akan menjemput nanti. Kenapa? Siapa yang memuliakan anak yatim berarti memuliakan Rasul. Dan Allah sangat sensitif kalau sudah betul-betul membawa hati Rasulullah. Apapun kebaikan yang diingatkan menyenangkan Rasulullah, Allah sensitif. Allah akan hantarkan kebahagiaan untuknya dunia akhirat. Saya mohon keikhlasan kita hadiahkan surah Al-Fatihah.
dengan segala perjuangan beliau, dengan segala kebaikan beliau, membahagiakan orang yang dimuliakan Allah, yang disayangi oleh Rasulullah. Mudah-mudahan hajat beliau, niat beliau, cita-cita beliau, perjuangan beliau, langkah beliau dimudahkan, dimenangkan, dijauhkan dari segala macam tangan-tangan orang yang zalim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa fi qulubihi wa ma nawa salafun salihun. Semuanya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibina ya Rabbi fil Mustafa barik mata sidana illana mamadaya wasi'al karami. Singkat pada episode berikutnya. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka dia cetak. Itu hanya teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Saya ini titik penampilan saya yang ke-48. Ada hampir 60 titik saya keliling Kalsel dan Kalteng. Sepanjang saya keliling di Kalteng, saya menemukan 4 orang anak yatim. Di Kapuas 2, di Pulang Pisau 2 wanita perempuan yatim piatu, namanya Aisyah salah satu. Saya tadi baru berbagi cerita dengan beliau, ternyata beliau hebat. Langsung beliau bilang, Habib kasihkan ke saya. Ini lebih hebat pemburu yatim daripada pemburu hantu. Hantu diburu-buru, koruptor dibiarkan, bungul-bungul pintar, beleng-beleng. Ada itu seorang ustaz. Saya di Indonesia, waktu saya jadi juri, saya sindir, ngapain buru-buru hantu dibunuh, koruptor itu lebih penting dibunuh. Tiba-tiba muridnya marah, neror ke kantor saya, kasih tahu Habib Al-Habsyi 2 kali 24 jam tidak minta maaf dengan guru kami. Siapa guru itu? Si Melangkot itu, si saya. Apa itu yang meragukan nasab Balawi, rombongannya Imanuddin. Walau bajar nyari mati. Semua makam untuk wali itu dia ragukan. Yang sudah jelas-jelas hidup dan matinya saja Allah muliakan, dia ragukan. Ini mereka mau ngajar hari ini, saya ngomong di sini, rombongan mereka ini nanti lihat matinya atau bisa lihat. Kalau dia tidak tobat, su'ul khatimah. Jangan main-main. Mau anda pakar hadis, pakar tafsir, pakai ilmu. Silakan beli kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim An-Naisaburi. Saya punya kitabnya. Di sana cerita Nabi panjang. Di ujung hadis itu Nabi tutup dengan kata-kata yang dahsyat. Hadis sahih sudah saya kaji. Apa kata Nabi? Falau anna rajulan safana baina rukni wal maqam. Kata Nabi, hati-hati. Kalaulah nanti ada seseorang dia jago ibadah, kata Nabi, ibadahnya enggak tanggung-tanggung di depan Ka'bah, tempat mustajabah yang dikalikan 100.000 kali lipat. Bukan cuma ibadah, fasalla wasal, tiap hari puasa 24 jam, sholat di depan Ka'bah, kata Nabi.
Thumma laqiyallah, kemudian dia mati, meninggal dunia, fahuwa mubghidun li ali baiti Muhammadin, dia mati hanya bawa kebencian dengan anak cucuku, keluargaku. Nabi sebut dalam hadisnya, dakhalan nar, masuk neraka. Itu baru mubghid, benci.